Bagaimana masalah itu kau tuntut? Siapa yang memberi Anda kastil? Apakah Anda memiliki dokumen? Apakah Anda memiliki surat dengan segel raja? Apa Anda memiliki bukti atau juga yang lainnya? Terima kasih Tuhan bahwa ini adalah kesempatan pernikahan adiknya Ratu Joda dan juga Anda akan mendapatkan balasan sesuai dengan perlakuannya. Aku juga tenang karena kesempatan yang sama. Jika tidak, jika kau memiliki tentara yang cukup di sini, begitu juga halnya dengan kami. Kami juga bisa melawan. Tapi aku tidak ingin melakukan peperangan di sini. Ini pertanyaan dari tradisi kita. Ini mengenai janji seseorang yang diberikan kepada kami. Ini tradisi bahwa pada kesempatan pernikahan, keluarga wanita memberikan keluarga pria hadiah. Dan kau telah memberikan kami sebuah janji sebagai wakil raja. Aku tidak pernah berjanji padamu seperti itu. Jika Anda tidak percaya kepada aku berani bersumpah bahwa aku tidak pernah menjanjikan dia hal seperti itu. Kami percaya Sarifuddin sepenuhnya. Tidak ada penguasa tertinggi Mughal memiliki keberanian untuk berbohong kepada raja. Pratap. Kami berani bersumpah pada Dewi Amba bahwa Sarifuddin telah berjanji ini di hadapanku. Apa kau mendengarnya? Tidak ada seorang Rajput yang pernah bersumpah pada Dewi Amba dan berbohong. Maafkan aku yang mulia. Sumpah mereka, bahkan Sarifuddin sudah bersumpah. Kami sangat yakin dan percaya bahwa Sarifuddin sama sekali tidak berbohong, tapi Anda yang berbohong. Kalian semua sudah berbohong. Sarifuddin, anakmu Adam, dan kau juga telah berbohong. Cukup! Jangan mengatakan kata lain. Apa kau mengatakan bahwa ibu dan adik iparku adalah pembohong, orang-orang yang selalu berdoa untukku? Aku tidak tahu jika Sarifuddin telah menjanjikanmu sesuatu, tapi aku sudah berjanji pada Ratu Joda bahwa aku tidak akan membuat keributan di sini. Jadi jangan pernah menghasutku, karena aku juga tidak pernah peduli tentang kekuatan musuhku ataupun mayat setelah perang. Yang mulia, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Argumen ini adalah tentang sebuah kastil. Keputusan telah menjadi milikmu. Aku telah memutuskan bahwa aku tidak akan pernah memberikan Ratanpur. Yang penting bagiku adalah pernikahan Sukanya. Jika aku bisa menemukan keluarga ini, maka aku juga pasti bisa menemukan keluarga lain. Yang mulia, Kami mencoba yang terbaik. Tapi aku bertanya-tanya kenapa hambatan ini tercipta.
Kami sangat takut jika Pangeran Pratap dan Yang Mulia akan memiliki perbedaan pendapat. Tapi masalahnya diciptakan oleh keluarga pengantin pria. Kita harus apa? Kita akan lakukan apa, Ibu? Calon mertua Sukania telah bersumpah bahwa dia berjanji memberikan kastil itu. Yang Mulia Raja mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Mereka berdua bisa dibilang benar, Ayah. Aku tidak mengatakan bahwa ayahnya Pangeran Wajendra itu berbohong. Tapi memang benar bahwa Yang Mulia tidak menjanjikan apa-apa kepadanya. Tetapi seseorang berjanji atas nama Raja. Sarifuddin adalah adik ipar Raja. Selain itu, bukankah Raja telah menetapkan pernikahan ini? Itulah yang aku maksud, Kakak. Yang Mulia benar-benar ingin pernikahan Sukania ini berlangsung dengan baik. Itulah sebabnya ia berinisiatif dan mengirim permohonan ke Dawalgar. Dia berpartisipasi dalam pernikahan ini dengan seluruh keluarganya. Dia bahkan membawakan hadiah berharga. Itu belum semuanya. Seseorang membuat mabuk gajahnya dan membuat gajah itu menyerangnya. Dia masih saja tetap tenang karena dia ingin pernikahan Sukania berjalan dengan baik. Lalu kenapa ayah Pangeran Wajendra tidak mengerti? Kastil itu adalah harta raja. Lalu bagaimana bisa dia menganggap bahwa itu adalah harta Amer? Kita tidak tahu siapa yang sudah berbohong. Kami tidak tahu siapa yang tidak adil. Tapi ini situasi kritis. Di satu sisi calon mertua putriku dan di sisi lain suami putriku yang lain. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih. Kita harus menemukan solusinya, Barmal. Solusi apa yang bisa kita pikirkan, Ibu? Ayah Pangeran Wajendra bersikeras bahwa jika dia tidak diberi kastil itu, dia tidak akan membiarkan pernikahan ini terjadi. Rajput sudah menganggap kita sebagai pengkhianat. Dan jika Sukania tidak juga menikah, itu bukan hal yang baik. Jadi apa yang nenek harapkan dari Yang Mulia? Apa nenek ingin Yang Mulia membayar untuk kesalahpahaman antara Pangeran Wajendra dan Sarifuddin? Apa nenek ingin dia memberikan sesuatu yang mahal padanya hanya untuk menyenangkan calon ayah mertua dari Sukania itu? Itulah tradisi. Kelihatannya dia lebih peduli pada hadiah daripada calon menantunya. Pernikahan ini dianggapnya bisnis. Ayah, katakan padanya, jika dia ingin kastil, dia harus memenangkan perang. Itu tidak akan terjadi. Sarifuddin adalah adik ipar Raja. Ayah Pangeran Wajendra percaya padanya. Tapi kakak, kastil itu bukanlah harta milik Amer. Bagaimana bisa diberikan sebagai hadiah pernikahan? Sekarang ini bukanlah tentang harta. Ini tentang janji. Ini adalah tentang kehormatan Rajput dan tuntutannya. Dia merasa bahwa dia telah ditipu. Kurasa ada orang yang mencoba mencelakakan Yang Mulia. Tidak peduli apapun, Yang Mulia melakukan janji dengan serius seperti yang kita lakukan. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak membuat janji, itu adalah kebenaran. Dan aku mendukung Yang Mulia. Dalam hal ini aku di belakangnya. Tidak peduli siapa yang mendukung siapa. Kebahagiaan putriku seharusnya tidak rusak karena hal ini. Ini merupakan pertanda buruk. Kau harus menghentikan ini. Lakukan sesuatu. Cepat. Setelah Sujanpur, aku tidak ingin melihat putriku menderita lagi. Aku ingin agar kau memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia. Aku tidak pernah ingin kau menderita nasib yang sama denganku. Tapi entah mengapa, kita berdua ditakdirkan untuk menghadapi masalah yang seperti ini. Jika itu akan menyakiti seseorang, itu adalah Sukania. Orang wanita Rajput akan dipermalukan. Aku tidak akan mampu menanggung itu. Raja Rajput mengorbankan nyawa mereka demi kehormatan perempuan mereka. Kami tidak mempertaruhkan hidup mereka untuk tawar-menawar. Ini bukan pernikahan, tapi ini kesepakatan. Hal ini bertentangan dengan tanggung jawab kerajaan kami. Aku tidak bisa mendukungmu dalam hal ini. Kami sangat menghormatimu, Pangeran Pratap. Apa yang kau katakan benar. Tetapi juga benar bahwa kami dijanjikan kastil itu. Jika kau ingin kastil itu, lalu kenapa kau tidak bertarung seperti pejuang sejati? Rebut itu! Kenapa kau menawar seperti pedagang? Pangeran Wajendra, kau adalah temanku, jadi aku mencoba untuk menjelaskan. Kalau ini tidak benar. Kau selalu benar, Pangeran Pratap. Aku selalu menganggapmu sebagai temanku. Dan aku selalu menghargai nasihatmu. Tapi untuk masalah... Tunggu, jangan bicara dulu. Kau masih terlalu muda. Dan kau belum berpengalaman. Pangeran Pratap, kami bertempur
untuk kehormatan kami. Dan sekarang, ini adalah masalah martabatku. Mereka telah menarik kata-kata mereka. Kau harus mendukung kami dalam situasi seperti ini. Apa? Aku harus mendukungmu? Tidak akan pernah. Kau telah mengotori martabat dan kehormatan Rajput. Seorang Rajput membuat janji persahabatan. Pengecut ingin orang lain menjanjikan keselamatan mereka. Karena mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Kau adalah seorang Rajput. Kau bisa bertarung, jadi berperanglah. Hadiah dari keluarga pengantin diberikan secara sukarela yang harus kau terima dengan tenang. Dan kau tidak bisa menuntut hal itu. Hanya orang-orang yang berani yang memerintah negeri ini. Kau harus cukup pantas untuk memerintah. Jika kau bisa menaklukkan kastil, itu akan menjadi milikmu. Jika kau ingin bertempur untuk menaklukkan benteng, aku akan membantumu. Tapi aku tidak akan membantumu dalam hal tawar-menawar. Ingatlah selalu hal itu. Seorang pengantin pria dihormati setelah dia membawa pulang istrinya ke rumahnya. Jika pengantin pria gagal membawa pengantin wanita bersamanya, maka dia akan dianggap seperti seorang raja yang kalah dalam perang. Aku harap kau tidak dihormati seperti itu. Jalal, minum jus ini. Ini bisa menenangkan dirimu. Bisakah kau memberikanku jus yang bisa menghentikan darahku yang mendidih? Aku bisa menaklukkan Dawalgar dalam waktu singkat, tapi aku tidak melakukannya. Aku berjanji untuk melindungi Wajendra dan ayahnya. Aku menentukan pernikahannya dengan seorang gadis yang layak seperti Sukanya. Aku memberinya kehormatan menjadi kerabatku, namun mereka tidak pernah menghargai aku. Itu juga untuk sebuah kastil. Aku minta maaf untuk mengatakan sesuatu padamu. Beberapa hari yang lalu kau telah mengatakan padaku bahwa kau ingin memenangkan hati mereka, tapi kau tidak bisa. Itu sebabnya perlu untuk menaklukkan mereka. Kau tidak bisa menang atas orang-orang egois. Kau hanya perlu menaklukkan hati mereka. Kau begitu lemah, tapi kau datang untuk menghadiri pernikahan Sukanya. Kau diserang 2 kali, namun aku tetap tenang. Karena kau ingin berpartisipasi dalam pernikahan ini. Maafkan aku mengatakan ini. Aku tidak akan tinggal diam sekarang. Besok kita harus segera berangkat ke Agra. Mungkin kau benar, Ibu. Aku tidak pernah meninggalkan apa-apa di pertengahan jalan. Aku kesini untuk meningkatkan kehormatan kerajaan Mughal. Ternyata aku telah dihina di tempat itu. Tolong, Ibu. Bawakan pesan ini pada ibuku dan yang lainnya bahwa kita akan berangkat ke Agra besok pagi-pagi sekali. Terima kasih Tuhan, aku akan singkirkan dia dari Aman. Kau mau kemana, Pratap? Aku sungguh minta maaf jika hal itu terjadi selama pernikahan sepupuku. Tapi sekarang, pernikahan ini akan menjadi tempat untuk tawar-menawar. Aku tidak akan bisa menerimanya. Itu tidak akan terjadi, Pratap. Tolong tetaplah di sini. Kami akan mencari solusinya. Tidak, Raja Barmal. Masalah seperti ini hanya bisa diselesaikan di medan perang. Tapi aku takut keluarga mempelai pria hanya menangis untuk sepele seperti ini. Dan tidak untuk berperang di medan pertempuran. Aku tidak menyukai hal ini. Tidak, Pratap. Semua akan baik-baik saja. Tolong jangan pergi. Aku belum mengucapkan selamat tinggal padamu. Jika aku tetap di sini sampai ritual perpisahan, aku tidak akan mampu untuk menahan diri membunuh banyak pengecut. Tapi aku telah berjanji untuk memenuhi tugasku terhadap hubunganku di sini. Aku tidak akan bertarung. Aku akan pergi. Aku ingin agar kau memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia. Aku tidak pernah ingin kau menderita nasib yang sama denganku. Tapi entah mengapa, kita berdua ditakdirkan untuk menghadapi masalah yang seperti ini. Tolong cobalah untuk memahami penderitaanku dan ketidakberdayaan. Aku percaya bahwa kau tidak berbohong. Tapi ada kemungkinan
bahwa telah ada kesalahpahaman. Tidak ada pertanyaan dari kesalahpahaman, Raja Banmal. Rajput tidak pernah berbohong. Menurutmu, memangnya siapa yang ingin dipermalukan di depan umum? Ini adalah pertanyaan dari kehormatan dan martabat kami sekarang ini. Jika Sukania sampai tidak menikah, maka... Yang Mulia, kami setuju dengan apa yang... Aku adalah Raja Dawalgar. Keputusan akan menjadi milikku. Jika tidak mendapatkan kastil, pernikahan ini batal. Baiklah, berikan aku waktu, sehingga aku bisa membicarakannya dengan Raja Jala dan meyakinkan dia. Bahkan jika aku memberimu waktu, apakah bisa kau berjanji padaku bahwa kami akan mendapatkan kastil Ratanpur? Yang Mulia, aku tidak bisa menjanjikan waktu. Karena Ratanpur berada di wilayah hukum Raja Jala. Ini bukanlah di wilayah hukumku. Dan aku membutuhkan waktu untuk menjelaskan dilema ini. Itulah yang aku inginkan. Kau pria berpengalaman. Kau mampu memahami masalahku. Itu benar. Tapi aku seharusnya tidak tetap tinggal di sini untuk sesaat setelah penghinaanku. Kau adalah seorang Rajput. Jadi aku pasti menghormati apa yang kau katakan, Balmat. Aku akan memberimu waktu. Tapi jangan lupa bahwa kau tidak memiliki banyak waktu. Terima kasih banyak. Moti, apa kau melihat Sukania? Dia tidak ada di kamarnya. Di mana dia? Sukania bersama Ratu. Dan aku kesini untuk membawa surat penting ini untukmu. Siapa yang mengirimku surat ini? Tadi sewaktu aku mau berjalan ke sini, suami Dewika yang memberikannya padaku. Apa yang ada di dalamnya? Aku harus pergi. Apa? Kemana kau harus pergi? Dengar, Joda. Semua orang di istana sudah merasa khawatir. Kemana kau akan pergi dalam situasi seperti ini? Siapa yang telah mengirim pesan ini padamu? Aku tidak akan membiarkanmu pergi kemanapun. Moti, aku mengerti bahwa kau tidak ingin selama di Amer ada yang merasa kesulitan karena aku. Tapi percayalah padaku, aku melakukan hal ini demi keluarga kami. Aku harus pergi demi Sukania juga. Tolonglah aku. Pinjamkan aku seperangkat pakaianmu. Aku perlu mengenakannya. Pakaianku? Untuk apa? Tidak, kau tidak bisa memakai pakaianku. Moti, tolong jangan membantah. Lakukan seperti yang kukatakan. Lakukan segera. Aku minta maaf. Aku sedikit terlambat datang. Sebenarnya, aku tidak ingin ayahku tahu. Katakan padaku, kenapa kau ingin bertemu denganku? Aku rasa kau adalah satu-satunya orang yang bisa mengerti aku. Aku telah berbicara dengan Pangeran Pratap. Perdebatan atas kastil yang dibangun ini, itu tidak benar. Hadiah pernikahan telah menjadi alasan dari tawar-menawar sekarang. Apapun yang terjadi hari ini, itu tidak benar. Lalu kenapa kau tidak bicara langsung pada ayahmu saja? Kau bisa mengerti, Joda. Di aturan kita tidak diperbolehkan untuk berdebat dengan orang tua kita. Tapi, aku ingin menikahi Sukania. Ayahku bersikeras pada sesuatu, tapi dia memiliki alasan di balik itu. Ini pertanyaan dari kehormatannya. Syarifuddin datang kepada kami dan telah berjanji untuk menghadiahi kami kastil ini di pernikahanku nanti. Jika ayah setuju untuk menikahiku tanpa kastil ini, kami akan terbukti sebagai pembohong. Seperti kau, Joda. Orang-orang Rajput memberikan penghormatan tinggi pada janji mereka. Aku merasa bahwa orang-orang Mughal telah memainkan sebuah permainan. Ini juga adalah trik yang dimainkan oleh keluargamu. Aku tahu, pasti kau berpikir bahwa ayahku serakah. Kehormatan seorang wanita itu lebih penting dari kastil apapun, Joda. Aku juga tahu jika kastil itu tidak diberikan kepada ayahku, dia tidak akan biarkan aku menikah dengan Sukania. Jadi apa yang kau inginkan? Apa kau juga menganggap kastil itu lebih penting daripada Sukania? Jika itu benar, aku tidak akan memanggilmu ke sini. Aku ingin menikahi Sukania, Joda.
Dan aku berjanji ingin melawan apapun yang ada di tempat ini. Aku tidak menginginkan kastil ini. Kau sudah mengatakan. Apa yang harus kau katakan? Kau boleh pergi dari sini sekarang. Satu lagi, aku senang mengetahui bahwa pandanganmu seperti itu. Jodah, apa yang terjadi? Kenapa kau terlihat khawatir? Tidak ada yang begitu senang, dan kita akan mendapatkan semuanya kembali. Calon mertua Sukania telah bersumpah bahwa dia berjanji memberikan kastil itu. Yang Mulia Raja mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Syarifuddin telah datang kepada kami. Dia telah berjanji menghadiahi kami kastil ini di pernikahan aku nanti. Ada apa? Apa yang terjadi? Baiklah, kau bisa mengatakannya nanti. Sekarang cepatlah. Kalau ada yang melihatmu dengan pakaian ini, bagaimana aku menghadapi mereka? Tidak, Moti. Aku akan mengganti bajuku ini nanti. Aku tidak mengerti denganmu. Yang bisa aku katakan, aku mengetahui siapa yang berada di balik ini semua. Kali ini, aku harus pergi menemui Syarifuddin hanya untuk mengkonfirmasi keraguanku. Tidak, Jodah. Itu sangat berbahaya. Aku harus menerima tantangan ini, Moti. Bagaimanapun juga aku hanya punya waktu hari ini. Jika aku tidak menemukan solusinya, keluarga pengantin pria akan kembali besok. Setelah aku memastikan tentang kebenarannya, akan lebih mudah bagiku untuk meyakinkan Yang Mulia. Tunggulah di sini. Aku ingin agar kau memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia. Aku tidak pernah ingin kau menderita nasib yang sama denganku. Tapi entah mengapa, kita berdua ditakdirkan untuk menghadapi masalah yang seperti ini. Assalamualaikum Yang Mulia. Waalaikumsalam. Aku sudah mendengar bahwa kau telah menolak untuk kembali ke Agra. Apa itu benar? Itu memang benar, Maham. Meskipun aku melihat bagaimana anggota kerajaan dari Dafalgar telah memperlakukan Yang Mulia, tapi kau menolak kembali. Maham, setelah apa yang terjadi, lebih baik aku tinggal di sini dulu. Ini penting untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Orang yang telah salah paham adalah ayah dari Fajendra. Aku bisa dengan mudah menjamin bahwa Komandan Syarifuddin tidak mungkin berjanji tanpa seizin Yang Mulia. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang salah paham, Maham. Hal ini penting untuk menyelesaikan masalahnya di awal. Kita akan bisa menemukan solusinya jika kita membahasnya, bukan kembali ke Agra. Yang Mulia memang benar. Dalam situasi seperti ini, gadis yang akan menikah berakhir dengan penderitaan. Jiji Anga. Bahkan aku merasa kasihan pada Sukania. Dia mendapatkan simpatiku. Tapi sekarang, aku pikir kita semua harus berpikir tentang kepentingan Yang Mulia. Kalau kau berpikir tentang kesejahteraan Jalal, kau harus memikirkan kesejahteraan orang lain. Dan termasuk kesejahteraan Sukania juga. Aliansi ini dibuat oleh Jalal. Mereka akan menunjuk dan menyalahkan Jalal. Kalau pernikahan ini dihentikan, maka ini juga akan mencemarkan nama baik Jalal. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Apa kau mencoba untuk mengatakan bahwa Jalal harus menyerahkan benteng Ratanpur? Tidak, Maham. Tapi kita harus menyelesaikan tugas kita. Kenapa kita datang ke Amer? Tidak masalah, apa saja yang aku anggap benar. Tidak masalah. Aku hamba Yang Mulia. Dan aku sudah memutuskan bahwa besok dia akan meninggalkan Amer dan berjalan ke arah Agra. Dan dia telah memutuskan bahwa setiap orang harus siap untuk pergi besok. Kupikir tidak seorang pun menolak untuk mengikuti perintah Yang Mulia Raja. Tolong izinkan aku. Aku permisi dulu. Aku akan menemuinya besok pagi. Aku bukan sembarang orang, Maham. Sampai masalah ini bisa diselesaikan, aku tidak akan meninggalkan Amer Gulbadan. Dan aku harus bicara dengan Jalal segera.
kukira tidak ada kesalahpahaman di sini. Aku malah berpikir bahwa anggota kerajaan dari Dafalgar adalah orang-orang yang sangat baik. Kau tentu tahu betapa pentingnya benteng di Ratanpur. Aku tidak bisa merelakannya apapun taruhannya. Tidak ada benteng yang lebih penting daripada hubungan. Kau selalu bisa menaklukkannya, nak. Tapi kalau suatu hubungan putus, maka tidak bisa dibentuk lagi. Kalau mereka membatalkan pernikahan ini, bisa kau bayangkan, Sukania akan merasa hancur. Bahkan aku khawatir pada Sukania. Aku akan temukan pelamar Rajput lain baginya. Tapi aku tidak bisa memberikan tuntutan ke ayah Wajendra. Sebuah kerajaan tidak berdiri pada hubungan, tapi berdiri pada keputusan politik. Tapi reputasimu sebagai raja akan tercemar. Tapi pasti orang akan berpikir bahwa aku salah. Tapi kita harus menemukan solusi untuk masalah ini. Masalah ini harus dicari solusinya. Jalal, aku tidak berpikir setiap orang Rajput akan berbohong atas nama dewa dan dewinya. Bahkan aku siap untuk bersumpah bahwa aku tidak pernah berjanji. Satu hal yang pasti, entah Raja Dafalgar yang berbohong, ataukah Sarifuddin. Jelas bahwa Raja Dafalgar berbohong. Semua orang tahu bahwa tanpa stempel kerajaan, tidak akan ada transaksi yang bisa diselesaikan. Aku telah memutuskan bahwa aku akan berangkat ke Agra besok pagi. Aku ingin kau siap untuk pergi. Tunggu dulu. Aku bilang tunggu. Siapa kau? Kenapa kau pergi ke arah sana? Kau tidak tahu bahwa ke arah sana itu adalah kamar. Kau dengar apa yang kukatakan? Lihat aku dan katakan padaku siapa kau. Joda. Apa yang terjadi? Mengapa memakai pakaian seperti ini? Aku mencoba yang terbaik, Nek. Untuk memastikan bahwa pernikahan Sukania akan tetap berlangsung. Aku menyamar sebagai pelayan di sini untuk mencari bukti terhadap orang yang menciptakan semua kesalahpahaman ini. Niatmu baik, Joda. Tapi bukan tugasmu mengumpulkan bukti. Itu tugas Barmal dan Bakwandas. Tidak, Nenek. Ayah tidak akan dapat melakukan apa-apa meskipun tahu. Kenapa kau berkata begitu? Karena orang yang berada di balik semua ini adalah iparku, Nek. Sekarang yang bisa aku sampaikan pada Nenek, bahwa dia adalah kerabat yang sangat dekat dari Yang Mulia. Aku tidak bisa memberitahu lebih dari ini, Nenek. Joda, apa yang kau katakan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Untuk membuktikan bahwa aku benar, aku akan ke ruang tamu dengan penyamaran ini. Jadi Nenek, tolong jangan hentikan aku. Aku punya waktu yang sedikit. Kalau tidak, pernikahan Sukania bisa dibatalkan. Aku harus menemukan siapa pelakunya. Nenek adalah orang yang mengajariku bahwa Ratu memiliki banyak tanggung jawab. Dan sekarang aku punya 2 tanggung jawab. Sebagai seorang ratu dan sebagai saudara. Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Tapi aku tahu niatmu benar. Joda, aku tidak akan menghentikanmu. Aku hanya berpesan agar kau berhati-hati. Semoga Dewi Amba memberikan kekuatan. Kau harus pergi, Joda. Penuhilah tanggung jawabmu. Dewi Amba, tolong lindungi Joda. Aku ingin agar kau memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia. Aku tidak pernah ingin kau menderita nasib yang sama denganku. Tapi entah mengapa, kita berdua ditakdirkan untuk menghadapi masalah yang seperti ini. Jadi, haruskah kita mulai merayakan? Kau mau minum apa? Hari ini aku tidak keberatan minum apapun, Adam. Pelayan, kemarilah. Tuangkan minumannya.
Hei, kenapa kau begitu malu? Kenapa kau sembunyikan wajahmu? Kami adalah tamumu. Kemarilah. Ada yang ingin aku berikan. Tidak, Adam. Kalau menurutku ini bukan waktu yang tepat, juga tempatnya. Apa kau mendengarku? Kau boleh pergi. Adam, aku merasa belum minum tapi sudah mabuk. Kau sudah meminumnya. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Harus kukatakan, ini adalah tipuan besar. Kau membingungkan semua orang. Jalal tidak pernah menebak bahwa saudara iparnya dan komandannya akan berbohong kepadanya. Jalal tidak akan menduga kita. Dan Ratu Joda akan percaya bahwa Fajendra benar. Dan ini akan membuat keretakan besar dalam hubungan Joda dan Jalal. Aku tidak tahu, apakah untuk memuji kelicikanmu atau keberanianmu. Kau telah berbohong kepada Raja bahwa kau tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada ayahnya Wajendra. Itulah siasatku. Aku berbohong untuk menyelesaikan ini. Dan berbohong lagi untuk pernikahan ini dibatalkan. Kau membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mereka akan terus saling menyalahkan dan kita akan merayakan kemenangan kita, Adam. Kenapa kau masih di situ? Ini sudah cukup larut. Para tamu mungkin ingin beristirahat. Pergi dari sini. Salam. Kuharap dia tidak mengganggu kalian. Tentu saja tidak. Kami diurus dengan baik. Terima kasih. Dia datang ke sini pada waktu yang salah. Kalau tidak, aku akan memberikan pelayan itu pelajaran. Kau temukan sesuatu, Joda? Iya, Nenek. Siapa pelakunya? Aku akan memberitahu Nenek. Tapi sekarang aku harus menemui Raja lebih dahulu. Karena pernikahan Sukanya tidak boleh dibatalkan, Nek. Pangeran Wajendra Singh adalah pasangan yang tepat untuk Sukanya. Pelakunya sudah menjebak Wajendra dan juga ayahnya, Nek. Apa itu berarti bahwa Komandan Syarifuddin sudah berbohong? Iya, Nenek. Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa dulu tentang ini. Jangan memberitahukan ini pada ayah atau pada Bakwandas juga. Dalam keadaan ini, jika kita mengatakan bahwa Syarifuddin adalah pelakunya, hal itu malah bisa membahayakan kita. Kita harus berhati-hati dalam hal ini. Apapun yang terjadi, pernikahan Sukanya tidak boleh dibatalkan. Bahkan jika itu berarti, aku harus berdebat sengit dengan Yang Mulia. Salam Yang Mulia. Aku harus memberitahumu sesuatu. Orang-orang Rajput dari Davalgar telah menghina diriku, Mam Angga, adik iparku, bahkan saudara angkatku. Dan aku tidak ingin membicarakan apa-apa lagi. Tapi kau belum tahu kebenarannya, Yang Mulia. Apa kau tahu yang sebenarnya? Baiklah, katakan apa itu. Kau perlu tahu, Wajendra Singh dan Achal Singh tidak berbohong. Mereka memang telah dijanjikan benteng Ratanpur. Oh ya, benarkah? Iya. Komandan Syarifuddin yang telah menjanjikan mereka benteng itu karena dia tahu bahwa benteng itu adalah hal yang paling penting bagimu, Yang Mulia. Iya, memang. Kau sangat baik menyampaikan masalah ini. Achal Singh mengatakan bahwa kerabatku berbohong. Kau mengatakan hal yang sama seperti dirinya. Aku akan bicara lagi denganmu. Aku tidak ingin mendengar apapun terhadap kerabatku. Tapi kau harus mendengarkanku. Kau seorang raja. Kau tidak bisa mengabaikan kebenaran. Kenyataannya adalah bahwa dalam perselisihan ini yang jadi korban adalah adikku Sukanya, adikku yang tersakiti. Dia akan sangat terluka. Aku tidak ingin pernikahan ini batal. Jika pernikahan ini dibatalkan,
Maka orang yang bertanggung jawab untuk itu semestinya adalah kerabatmu. Kau jangan pernah menguji kesabaranku, Joda. Untuk apa Syarifuddin berbohong? Karena dia tidak ingin pernikahan ini berlangsung. Tapi aliansi Sukanya diselesaikan olehku, Joda. Jadi istriku adalah tugasmu untuk berdiri di sampingku dan bukan mereka. Kau harus percaya kerabatku dan bukan orang-orang yang bahkan belum pernah kau kenal sama sekali selama ini. Aku berpihak pada kebenaran. Kebenaran yang mana, Joda? Ajal Singh telah berbohong. Aku berbicara tentang kebenaran yang sudah kudengar dari perkataan Komandan Syarifuddin sendiri. Apa kau memiliki bukti? Yang kau katakan bukan hanya bagian dari imajinasimu? Baiklah, jangan percaya padaku jika kau tidak ingin. Tapi kau percaya pada saudarimu Baksibano, kan? Panggillah dia dan tanyakan sendiri. Segera beritahu saudariku bahwa aku ingin melihat dia sekarang. Tapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Setelah mendengar kebenaran dari Baksibano, kau harus menemukan solusi dan memastikan bahwa pernikahan adikku tidak dibatalkan. Bagaimana jika kau terbukti salah? Aku akan menerima apapun yang kau lakukan padaku. Baiklah. Kak Jalal, apakah kau ingin bertemu denganku? Apa semua baik-baik saja? Iparku Syarifuddin, selama ini dia bersekongkol, membatalkan pernikahan dan kau tahu tentang hal itu. Apakah itu benar? Ketika pernikahan dibatalkan, maka kita akan menyimpan semua hadiah kita. Kenapa dia menginginkan hal itu? Dia malah membantuku untuk memilihkan hadiah untuk Sukania. Dan Ratu Joda, kau sepertinya sudah salah paham. Syarifuddin tidak akan pernah berusaha untuk melakukan hal itu. Baksibano, kenapa kau? Cukup. Kau boleh pergi. Apakah kau memiliki bukti lain atau masih punya yang lain bahwa ini konspirasi Syarifuddin? Sekarang kau boleh pergi, Joda. Aku akan membuat keputusan mengenai masalah ini. Aku ingin agar kau memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia. Aku tidak pernah ingin kau menderita nasib yang sama denganku. Tapi entah mengapa, kita berdua ditakdirkan untuk menghadapi masalah yang seperti ini. Kak Joda. Sukanya, dugaan kita berdua benar. Pangeran Wajendra tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dia tidak bersalah. Mereka telah dijanjikan benteng Ratanpur. Aku tidak mengerti, Kak. Pelakunya adalah salah satu iparku sendiri. Aku baru tahu tentang itu. Bagaimana kau bisa tahu? Dari mana kau tahu itu, Kak? Dan kenapa kau begitu marah? Aku punya alasan bagus untuk marah. Aku selalu membela Yang Mulia di depan semua orang. Tapi dia bahkan tidak mau mendengarkanku. Bukannya percaya padaku, dia malah... Tunggu, Kak. Tolong jangan bilang padaku bahwa kau bertengkar dengan Yang Mulia karena aku. Kenapa kalau bertengkar? Dia harus tahu bahwa kerabatnya bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Aku tidak bisa tinggal diam. Kau adalah saudara perempuanku. Dan kau kakak perempuanku. Aku tidak mau kau bertengkar dengan suamimu karena aku, Kak. Aku belum menikah, Kakak. Tapi kau sudah menikah dengan Yang Mulia. Kenapa harus merusak hubungan yang sudah terbentuk? Hanya karena hubungan yang belum dimulai. Kau adalah orang yang mengajarkannya. Berjanjilah padaku, Kak Joda. Berjanjilah kau tidak akan bertengkar dengan Yang Mulia lagi. Dan kau tidak akan membuat dia khawatir tentang aku. Bagaimana denganmu, Sukanya? Jika pernikahan ini dibatalkan, keluarga kita akan melalui banyak penderitaan dan penghinaan. Bagaimana kalau pernikahan dibatalkan? Ya, aku tidak akan menikah. Itu saja, Kak. Aku tahu setiap orang akan terluka dan terhina. Tetapi jika hubunganmu dengan suamimu menderita karena aku akan lebih sakit. Kakak, ada banyak orang di antara kerabat Yang Mulia yang tidak menyukaimu. Jika Yang Mulia dan kau terus bertengkar, maka musuhmu akan senang.
Dan mereka akan membalas dendam terhadapmu. Mereka akan terus mengejekmu. Mereka akan membuat hidupmu seperti di neraka. Kak Joda, aku tidak ingin kau menderita hanya karena aku. Berjanjilah padaku, Kak. Berjanjilah. Berjanjilah demi aku. Kau tidak akan melawan keluargamu. Aku tidak akan mampu menanggungnya kalau kau menghadapi masalah karena aku. Aku tidak mengerti kenapa Tuhan melakukan hal ini. Aku ingin agar kau memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia. Aku tidak pernah ingin kau menderita nasib yang sama denganku. Tapi entah mengapa, kita berdua ditakdirkan untuk menghadapi masalah yang seperti ini. Apa salah kita? Tinggalkan aku. Ratu Joda, jangan katakan padaku bahwa aku sudah salah paham. Karena aku tahu sendiri, yang aku dengar itu adalah kebenaran. tolong maafkan aku, Ratu Joda. Kuharap Allah mengampuniku karena dosa ini. Kenapa kau tidak membantuku di depan raja? Mengapa kau menyembunyikannya? Jika aku mengatakan kebenaran, maka Kak Jalal akan membunuh suamiku. Hidup suamiku dalam bahaya, Ratu Joda. Aku tidak ingin menjadi seorang janda lagi. Aku sudah tahu bahwa Syarifuddin tidak melakukan hal yang benar. Tapi dia tetap suamiku. Dan Kak Jalal adalah suamimu. Aku berbohong pada saudaraku untuk melindungi suamiku. Kau juga harus melindungi pernikahanmu. Tolong jangan bertengkar dengan Kak Jalal. Aku harap kau bisa memaafkanku karena berbohong di depan Kak Jalal. Ratu Joda, tolong jangan katakan kebenaran pada Kak Jalal. Aku mohon. Aku tidak ingin kau jadi menderita. Tapi jika tidak kukatakan kebenaran pada Jalal, maka masa depan adikku Sukanya akan hancur berantakan. Adikku telah melalui banyak hal. Jika dia tidak menikah dengan Pangeran Wajendrasing, maka tidak akan ada orang lain yang mau menerimanya. Ini adalah sebuah dilema besar. Jika aku berpikir tentang kesejahteraan dan keamanan adik iparku, maka resiko hidup adikku akan hancur berantakan. Dan jika aku mengambil tindakan demi Sukanya, maka kau akan berakhir menderita. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan.